Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bertemu lagi dengan Ustadz Yadi dalam pelajaran SPDP. Hari ini Ustadz ingin mereview beberapa gambar dari kalian. Gambar yang kita sepakati dalam pelajaran lalu adalah gambar cerita. Ustadz ulangi lagi definisi gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang memperjelas suatu cerita. Nah, diharap dengan gambar itu sebuah cerita dapat kita pahami seakan-akan tergambar dalam pikiran kita. Seperti itu. Di dalam buku tema tahun yang lalu disebutkan bahwa gambar cerita adalah gambar yang memperlihatkan aktivitas manusia atau hewan dalam suatu peristiwa tertentu. Nah, jadi tokohnya di sana adalah manusia atau hewan. Kalau tidak ada itu, tidak ada manusia atau hewan atau kedua-duanya, itu tidak menjadi gambar cerita. Kadang hanya menjadi gambar pemandangan saja. Ada beberapa di antara kalian hanya menggambar rumah, tapi tidak ada manusianya, tidak ada hewannya. Itu bukan gambar cerita, gambar biasa saja. Apa yang diceritakan di situ? Ya. Nah, terus ada juga di antara kalian yang menggambar pemandangan. Nah, itu bukan gambar cerita. Nah, tidak jelas di situ mana manusianya, apa aktivitasnya. Ya. Jadi anak-anak pahami dulu konsep bahwa gambar cerita itu adalah gambar yang memperjelas suatu cerita, atau gambar cerita adalah gambar yang memperlihatkan atau menerangkan aktivitas hewan dan atau manusia dalam suatu peristiwa tertentu. Nah, dari gambar-gambar yang masuk dan memenuhi syarat itu, Ustadz punya beberapa pilihan yang hari ini Ustadz akan reviewkan kepada kalian. Pertama, gambar yang datang dari Dira. Nah, Dira menggambar domba ini ya, domba yang lucu yang sedang bertanam buah. Ini Ustadz dekatkan. Ya. Gambarnya bagus, ya. Penuh warna, semuanya diwarnai, tidak yang terlewatkan. Cuma ada beberapa yang perlu Ustadz review di sini. Pertama, Dira jangan menggunakan penggaris. Nah, seperti di sini. Lihat, ada garis lurus ini. Jangan gunakan penggaris. Latihlah tanganmu untuk bisa membuat garis-garis yang alami. Kalau memang garis lurus, ya tarik aja garis lurus. Bengkok-bengkok sedikit apa? Ya, tapi dari hasil kerja tanganmu, bukan dari alat, ya. Setelah itu yang perlu diperbaiki lagi adalah ada dialog-dialog ini. Nah, ada kata-kata di sini. Bagaimana biji tumbuh? Alangkah lebih baiknya kalau kamu tebalkan dulu ini dengan spidol. Juga kata-kata yang ada di dalamnya ini. Jadi menggambar itu memang butuh proses yang kita harus sabar menjalaninya. Ya, bikin sketsa dulu, setelah itu ditebalkan atau ditegaskan, setelah itu diwarnai. Ya. Juga Dira warnanya secara umum ini jangan acak, kadang kanan kiri atas bawah, jangan. Ya. Kalau kamu melakukan arsirlah satu arah saja. Kalau misalkan arsirnya begini, ya horizontal, nah, konsisten horizontal semua sampai ke bawah. Kalau dia diagonal juga sampai ke bawah. Seperti itu.
ya, jangan berantakan. Nah, tuh Mira ya, gambarnya bagus. Ustadz jelaskan pada kalian bahwa gambar-gambar yang masuk itu bukan tak bagus, bagus saja ya. Cuma kita harus lebih perbaiki lagi sehingga lebih sempurna gambar itu. Yang kedua, gambar dari Farid. Nah, di gambar dari Farid, gambarnya bagus. Cuma Ustadz juga melihat ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ini. Pertama, Farid masih menggunakan alat bantu untuk membuat kepala kucing ini. Ya. Buat saja sebisa tanganmu membuatnya ya. Jangan gunakan alat bantu. Setelah itu Farid, setelah kamu sketsa gambar ini, ditebalkanlah dengan pensil warna, karena Farid menggunakan pensil warna ini. Ini pensil warna hitam di garis horizontal ini, sehingga tertutup sketsa yang dibuat dengan pensil ini ya. Nah, seperti itu. Juga Ustadz masih melihat bekas-bekas dari penggaris ini. Nah, Farid, gambarmu bagus. Langkah lebih baiknya kalau sempurnakan lagi ya. Setelah itu gambar dari Hanif. Nah, ini aktivitas ada burung ini, burung sama kepiting. Sepertinya burung bangkai kalau ceritanya. Ini gambarnya bagus juga. Sama seperti gambar Dira tadi, alangkah lebih baiknya kalau ini ditebalkan dengan spidol atau pensil warna hitam. Ya. Tuan Hanif ya. Bagus. Setelah itu ada gambar dari siapa ini? Dari Aldi. Nah, ini gambar dari Aldi. Ini gambarnya bagus, penuh warna ya. Gambar gajah di sebuah hutan. Sayangnya Aldi ini masih kurang tegas pewarnaannya. Sehingga kalau saat lihatkan dari sini kurang begitu jelas. Nah, mendekat baru jelas ya. Selayaknya kalau Ustadz lihatkan dari sini sudah jelas nampaknya dengan penegasan garis ya setelah sketsa. Jangan buru-buru Aldi ya. Ini sudah baik, bisa lebih baik lagi daripada ini. Bagus. Setelah itu gambar yang datang dari Fayas. Nah, Fayas menggambar kelinci. Ini, objek utamanya kelinci di sini. Ditulis di sini, kelinciku sedang asyik menikmati hidangan. Fayas, ketika kamu menggambar objek kelinci ini sudah bagus. Tegas garisnya dengan krayon hitam. Ini sudah bagus. Tapi jangan lupa, latar belakangnya ini juga harus kamu tegaskan juga. Nih, ya. Supaya orang tahu nih gambarmu apa di sini. Tegaskan ya dengan spidol atau krayon hitam ya, sehingga jelas nampak garis antara yang di depannya sama latar belakangnya. Nah, untuk gambar matahari tidak masalah kamu menggambar mataharinya merah, tidak masalah. Itu ekspresi ya kan, tidak masalah. Cuma yang penting rapi ya. Fayas bisa lebih baik lagi. Bagus. Setelah itu ini gambar yang datang dari Taris. Nah, Taris Sari. Nah, ini Ustadz sangat suka. Kamu lihat Taris ini menggambar ciptanya tentang corona sepertinya ini ya. Ustadz perlihatkan dari sini sudah jelas ya. Apalagi Ustadz dekatkan akan lebih jelas. Kenapa bisa begitu? Karena sudah ada garis-garis penegas di sini menggunakan spidol ya, alat tulis yang cukup bisa menegaskan ini. Nah,
Jadi jangan sketsa saja, saya sketsa ditegaskan, setelah itu diwarnai, dan warnanya harus berani ya mencampur warna. Disebut juga dengan gradasi. Misalnya kamu lihat di sini ada pohon, ada percampuran warna hijau di sini dengan kuning, terus ada ada warna coklat di sini. Nih, juga lihat metode pewarnaannya dengan cara arsir. Arsirnya searah. Ya, searah dengan arah yang horizontal. Searah begini. Nah, atas sampai bawah sini. Nah, ini cukup memenuhi syarat ya untuk gambar cerita. Bagus. Yang terakhir, ini gambar yang juga cukup menarik, datang dari adikmu, Sakif Arcam. Ini bukan kelas 5, kelas 4. Nah, tapi Ustaz suka gambarnya ini. Tapi ini bukan gambar cerita. Ini lebih tepat kepada poster. Ya. Jadi ada perpaduan tulisan, gambar, temanya Ramadan ya. Ramadan Karim. Sepertinya Sakif ini membuat gambar ini ketika Ramadan lalu. Ya. Gambar ada 2 anak yang sedang bermain sepeda. Di latar belakangnya ada laut sepertinya ini dengan garis-garis yang tegas. Kamu lihat warnanya juga cukup berani ya, mencampur warna kuning, terus warna jingga ya, warna ungu, coklat, sehingga gambarnya sangat hidup. Nah, kenapa Ustaz masukkan ini ke dalam kelompok gambar kita untuk direview? Karena Ustaz melihat bukan temanya gambar cerita, tapi metode gambarnya. Nah, ini yang Ustaz suka. Ini bisa ditiru ya. Jadi sketsanya ada, terus penegasan ya, garis-garis ini. Setelah itu diwarnai, dan warnainya juga dengan gradasi yang bagus, rapi sekali. Oke, Sakif, ini bagus. Nah, demikian anak-anak review tentang gambar-gambar kita. Jangan bosan berkarya ya. Ustaz ingatkan, jangan bosan berkarya. Berlatih itu membuat sempurna. Jangan berhenti ya. Semakin kalian banyak berlatih, maka semakin bagus karya-karya, insyaallah. Anak-anak, Ustaz sudahi pelajaran kita review gambar sampai di sini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.